Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Dr. Emilia Contessa, Sarjana Hukum, Magister Humaniora yang saya hormati, teman-teman, rekan-rekan, para pemirsa sekalian yang semoga selalu berbahagia. Berangkat dari keresahan ingin sukses di usia muda, ingin berdikari sejak dini, malu meminta uang kepada kedua orang tua terus-menerus, ingin hidup enak tapi dengan uang kita sendiri, saya, Angger Wijayarto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, semester 5, masuk di tahun 2018, dan harapannya dapat selesai di waktu 4 tahun di tahun 2022. Saya bertempat tinggal di sebuah daerah yang kami sebut dengan Kabupaten Musirawas. Kabupaten yang baru setahun keluar dari kabupaten tertinggal di Indonesia. Kabupaten kami masih banyak memerlukan perhatian, pembenahan, dan pengembangan. Berangkat dari keresahan yang saya sebutkan tadi, saya, Angger Wijayarto, sejak SMA sudah berusaha dan belajar untuk bekerja. Di saat SMA, saya sudah pernah menjadi petani penyadap karet, menjadi petani pemanen hasil panen dari kelapa sawit, dan banyak hal lainnya. Yang penting rezeki itu halal dan tidak mengganggu orang lain. Sejak SMA juga saya sudah belajar banyak tentang wirausaha, tentang berdagang. Karena saya ingat, seperti kata Bob Sadino, bisnis atau usaha yang terbaik adalah usaha yang segera dilaksanakan, usaha yang diimplementasikan, usaha yang segera dijalankan, bukan usaha yang menjadi sebuah angan-angan, bukan usaha yang hanya ditanyakan. Di SMA, saya bersama kakak kandung saya mencoba membuka toko yang menjual peralatan pancing. Bermodalkan uang yang kami pinjam, kurang lebih 3-5 juta. Sekarang omset yang kami dapat jalankan per bulannya kita mendapatkan keuntungan jutaan rupiah. Dan itu adalah salah satu penyokong dana kenapa saya bisa berkuliah pada hari ini. Selain itu juga kami pernah membuka pemancingan dengan omset yang lumayan hingga jutaan rupiah juga per bulannya. Walaupun hari ini usaha kami itu bangkrut, gulung tikar, tetapi banyak pembelajaran dan pengalaman yang kami dapatkan ketika berbisnis itu. Dan ketika di tahun 2020 pandemi COVID-19 menyerang, yang memaksakan saya yang seharusnya merantau ke Bengkulu untuk berpendidikan, berkuliah di sana, dapat menjalankan tugas kewajiban sebagai mahasiswa belajar dari rumah. Akhirnya saya pulang ke Musirawas dan saya melihat peluang di sana. Ketika banyak petani kopi yang panennya melimpah, kebanyakan di sini para petani hanya menjual dalam bentuk berasan kopi atau biji kopi yang belum siap dikonsumsi. Lalu saya berpikir dan melihat peluang di sana, kenapa kok kita nggak mencoba menjualnya dalam bentuk bubuk siap seduh, tinggal ditambahkan dengan sedikit gula. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba-coba mencari resep terbaik, dan akhirnya ketemu, dan hari ini saya mulai berbisnis berjualan kopi bubuk dengan merek dagang Kopi Pak Untung. Hanya bermodalkan ratusan ribu awalnya, sekarang saya dapat memperoleh omset hingga jutaan rupiah. Dari dulu segala hal saya jalankan sendiri, seperti menggoreng atau merosting, menggiling,
mengemas hingga pemasaran saya dapat jalankan sendiri. Alhamdulillah, di usia yang masih sangat belia usaha saya, kurang lebih 3 atau 4 bulan, terhitung bulan April kemarin, saya sudah bisa berbagi rezeki kepada para tetangga yang saya jadikan sebagai karyawan di usaha saya. Karena sejatinya itu adalah kebanggaan saya ketika menjadi seorang wirausaha, karena bisa membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Terlepas dari apapun cita-cita yang ingin saya dapatkan nanti, karena sejatinya saya punya cita-cita itu selalu berubah dari masa ke masa. TK dan SD, saya pernah bercita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. SMP berubah lagi, saya ingin menjadi seorang abdi negara, tentara atau Polri, karena melihat gagahnya. SMA berubah lagi, saya ingin menjadi seorang tenaga kesehatan, dan itu saya perjuangkan. Namun, beberapa kali ditolak oleh beberapa kampus, baik itu negeri maupun swasta. Akhirnya saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan saat itu, saya memutuskan saya punya cita-cita ingin menjadi seorang aparat penegak hukum yang punya kredibilitas. Berjalannya waktu, saya tetapkan saya bermimpi ingin menjadi seorang hakim. Hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Karena saya merasa negara ini sudah darurat akan korupsi. Negara ini tidak akan maju. Seharusnya negara ini sudah maju, tapi tidak pernah maju. Karena uang, fasilitas, kekuasaan di sana hanya dipergunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan kelompok-kelompok mereka. Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki hakim-hakim yang kredibel. Bukan hanya pengetahuannya, bukan hanya ilmu tentang hukumnya, tapi juga akhlak mulianya. Dan cita-cita itu terus saya doakan, terus saya kejar. Semoga cita-cita itu dapat terwujud. Teman-teman, harapan untuk saat ini, yang pertama, semoga saya dan teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semangat. Walau cukup banyak kegiatan usaha yang saya jalankan sejak SMA, saya tetap menjadi seorang pelajar yang taat dan berprestasi. Saya menjadi ketua OSIS, saya mendapatkan juara umum, saya selalu ikut dalam Olimpiade Sains, dan banyak prestasi-prestasi lain. Saya juga pernah menjadi duta pariwisata, duta anti narkoba, duta lalu lintas di Kabupaten Musirawas. Kuncinya adalah Anda harus pintar-pintar dalam memanajemen waktu. Anda harus tetap ulet, semangat, percaya diri, dan terus belajar, karena Anda akan mendapatkan banyak ilmu ketika Anda terus belajar. Harapan yang ingin saya sampaikan hari ini, semoga dunia, terkhusus negara kita yang kita cintai, Republik Indonesia, semoga dalam kondisi yang akan lebih baik ke depannya. Semoga COVID-19 segera hengkang dari negara kita, hengkang dari dunia. Semoga kita bisa dapat hidup dengan normal kembali. Dan semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat. Teruslah punya daya juang yang tinggi. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis sejak dini, memulai usaha sejak dini, gak perlu takut. Langsung jalankan saja dengan perhitungan dan selalu evaluasi terhadap bisnis yang Anda jalankan. Tetap ulet, tetap semangat, punya daya juang tinggi, pantang menyerah, optimistis. Salam sukses luar biasa. Saya Angga Wijayarto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.